Masalah sunat khitan itu mendukung taharah, karena kalau tidak dikhitan itu ada kemungkinan air kencing masih tersimpan di balik kulit, kulub namanya, di balik kulit dari kelamin seorang anak-anak. Tapi kalau dia kita ajarkan dengan baik, nak kalau kencing karena kamu belum sunat, maka cucinya begini, disuruh urut atau disuruh deham-deham, pokoknya cuci dengan baik. Kalau dia sudah faham itu, hadis dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Uqbah bin Amir, salasu sa'at kana Rasulullah yanhana an nusalli fiha wa an nakbar mautana. Jadi kata Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk mensalatkan jenazah dan menguburkannya. Ada 3 waktu yang kami dilarang salat dan juga dilarang menguburkan jenazah. Nah, jadi waktu itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Kita hadir dan semoga kehadiran kita menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan orang yang masbuk dalam salat jenazah. Jadi orang yang masbuk itu ketika dia datang dan imam berada di takbir yang kesekian, maka tindakan yang diambil oleh orang yang masbuk adalah dia melakukan takbiratul ihram, lalu dia memposisikan takbirnya sesuai dengan hitungannya sendiri. Nah, jadi kalau dia misal contoh dia masuk dalam salat jenazah berjamaah, dia masbuk di rakaat di takbir yang ketiga, maka dia takbiratul ihram mengikuti takbirnya imam. Namun di saat itu dia menghitung menjadi takbir yang pertama bagi dia. Dia baca Al-Fatihah, lalu nanti dia mengikuti takbir imam lagi. Imam sudah berada di takbir keempat, maka dia masih berada di takbir yang kedua. Berarti takbir kedua dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu imam mengucapkan salam, dia menyambung takbir yang ketiga dengan sendiri. Dia baca di takbir yang ketiga Allahu Akbar, lalu dia melakukan takbir yang keempat sendiri. Dia sunahkan baca Allahumma la tarikna dan seterusnya, lalu dia salam. Jadi begitu keadaan orang yang masbuk.
seandainya orang yang masbuk itu ketika datang imam segera melakukan takbir kedua, artinya orang masbuk itu tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam dengan sempurna, maka disuruh tinggalkan Al-Fatihah atau nak mesti bersama imam Al-Fatihah. Kalau dia masuk di takbir yang ketiga, pas dia masuk dia takbir, baru selesai dia takbir, ketika mau baca Al-Fatihah imamnya takbir keempat, maka tinggalkan Al-Fatihah, langsung masuk ke takbir berikutnya. Jadi Al-Fatihah itu bagaimana? Ditanggung oleh imam. Jadi Al-Fatihahnya imam yang pertama itu sudah menanggung Al-Fatihah makmum yang masbuk, sama seperti sholat biasa. Nah, itu keadaan orang masbuk ketika melakukan sholat jenazah. Baik, kita lanjut. Berikutnya yaitu syurut as-shalah 'alal mayyit. Syarat-syarat orang yang melakukan sholat jenazah kepada mayat. Jadi disyaratkan bagi orang yang sholat apa yang disyaratkan. Disyaratkan bagi orang yang sholat jenazah apa yang disyaratkan pada sholat biasa, sholat wajib. Mulai dari Islam, balik, berakal, lalu kemudian bersuci, menutup aurat, suci badan, suci pakaian, suci tempat, menghadap ke kiblat. Itu semua syarat sah melakukan salat jenazah. Jadi apa yang disyaratkan pada salat biasa juga menjadi syarat pada salat jenazah. Sedangkan melakukan dengan berjamaah itu bukan syarat, itu hanya sunnah. Melakukan salat jenazah dengan berjamaah itu hukumnya sunnah, bukan menjadi syarat sahnya salat. Jadi kalau dilakukan berjamaah lebih baik, mengingat ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa apabila disalatkan oleh 40 orang, minimal 40 orang salat berjamaah di atas jenazah kita, dan 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a, tidak ada yang mensyirikkan Allah satu orang pun di antara 40 orang itu. Artinya semua orang yang salat jenazah itu tidak ada yang berhubungan dengan kesyirikan. Tentu tidak mungkin kafir. Kalau kafir tidak mungkin salat jenazah. Berarti syirik ini yang dimaksud syirik-syirik yang dilakukan oleh orang Islam, pakai jimat, mendatangi dukun, atau percaya kepada khurafat dan takhayul. Karena di antara kesyirikan adalah percaya kepada takhayul-takhayul. Contohnya merasa sial di hari tertentu, merasa melakukan tertentu harus menyandarkan pada pergerakan makhluk. Jadi kalau ada sifat begitu, itu enggak termasuk yang menjadi penyebab diampunkan jenazah. Makanya orang yang salat jenazah itu 40 orang itu, kalau tidak ada yang syirik satu orang pun dengan amalan-amalannya, maka yashfa'una fih, maka Allah akan menolong jenazah itu dengan syafaat dari 40 orang itu. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa salat jenazah itu disunnahkan berjamaah minimal 40. Kalau ada 100, maka malah diampunkan semua dosa-dosa jenazah. Ya, kecuali hutang. Kalau hutang itu dosa yang paling besar urusan dengan sesama manusia.
Nah, jadi ini berjamaah bukan syarat tetapi sunnah. Maka oleh karena itu dibolehkan kalau solat jenazah itu dilakukan sendiri-sendiri. Boleh dilakukan sendiri-sendiri. Dulu Nabi disolatkan tidak berjamaah. Jadi Nabi itu dulu jenazahnya tidak disolatkan berjamaah, tetapi solatnya furada, sendiri-sendiri. Nah, kenapa solat jenazah ke atas Nabi tidak disolatkan berjamaah tapi solat sendiri-sendiri? Itu karena ada alasan. Itu ada alasan. Karena yang pertama, Nabi tidak pernah mewasiatkan siapa yang menjadi imam untuk solat jenazahnya. Kemudian tidak ada yang mau menjadi imam di atas Nabi, karena mereka merasa tidak ada yang bisa melebihi keutamaan seorang Nabi. Jadi tidak ada yang mau menjadi imam di atas Nabi, karena merasa bahwa mana mungkin kita tidak layak jadi imam di atas jenazah Nabi. Sehingga tidak ada seorang pun yang mau melakukan jamaah. Kemudian kalau seandainya ada yang menjadi imam lalu mensolatkan jenazah Nabi dengan berjamaah, seandainya ada, maka itu tentu akan menjadi masalah yang lain. La sara muqaddiman fi kulli syai' wa ta'yinul khilafah. Seandainya ada yang menjadi imam pada solat jenazahnya Nabi, otomatis itu akan membuat sebuah vonis bahwa dialah yang paling berhak menjadi khalifah berikutnya. Sedangkan Nabi tidak pernah menentukan siapa khalifah berikutnya. Jadi kalau ada saja yang menjadi imam, dikhawatirkan timbul pemahaman bahwa dialah yang telah dipilih menjadi khalifah setelah Nabi. Nah, jadi banyak masalah sehingga akhirnya solat mereka, para sahabat di atas jenazah Nabi, solatnya masing-masing, tidak dilakukan berjamaah. Baik, itu syarat sahnya orang yang solat jenazah. Nah, perempuan apakah boleh melakukan solat jenazah? Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya ulang kembali, ada satu pemahaman di kalangan orang awam bahwa seakan-akan perempuan tidak sah melakukan solat jenazah, sehingga ada yang melarang perempuan solat jenazah. Jadi dalam satu prosesi solat jenazah, nanti ada satu orang entah ngaji di mana, dia dengan remannya mengatakan bahwa yang perempuan nggak usah solat. Jadi seakan-akan perempuan tidak sah solat jenazah. Ini perlu dipertegas kembali bahwa tidak ada satupun dalil atau perkataan ulama yang melarang perempuan solat jenazah. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyatakan bahwa perempuan itu boleh solat jenazah, boleh berjamaah bersama laki-laki, boleh melakukannya sendiri-sendiri di rumah mereka. Dibolehkan. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa perempuan tidak berhak untuk solat jenazah. Dengan beberapa dalil.
Di antaranya bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu ketika pada suatu hari bertemu Rasulullah, lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni usalli 'alal janazah." Ya Rasulullah, aku baru saja selesai salat jenazah. Wa yukhfi 'alayya ba'du takbir. Tapi aku ketinggalan beberapa takbir. Ini waktu bicara masalah orang masbuk. Jadi Aisyah pun pernah mengalami masbuk. Tapi beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku baru saja selesai melakukan salat jenazah, tapi aku ketinggalan beberapa takbir dari imam." Itu menunjukkan dia kan berjamaah. Lalu Rasulullah berkata, "Ma sami'ati fakabbiri." Apa yang engkau dengar dari imam, maka ikuti takbirnya. "Wa ma fataki fala qada 'alaiki." Ya, apa yang kehilangan dari takbirmu, maka tidak perlu diqadha. Nah, ini pandangan dari mazhab Hambali yang menyatakan bahwa orang masbuk itu cukup salat berapa takbir yang dia dapatkan saja. Lau Syafi'i berapa takbir yang ketinggalan disempurnakan. Tapi bukan itu fokus kita. Kita mau bilang bahwa ternyata hadis ini menyebutkan Aisyah baru menyelesaikan salat jenazah. Hadis berikutnya, ketika meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah radhiyallahu anha amarat ayumirra bi janazah Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid. Aisyah mengatakan kepada para sahabat, tolong bawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke masjid supaya istri-istri Nabi bisa mensolatkannya. Fanusalli alaihi, agar kami istri Nabi bisa mensolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini sepeninggal Nabi, Pak. Sudah tidak ada lagi Nabi. Sa'ad bin Waqqas itu termasuk sahabat yang diberi umur yang panjang. Lalu kemudian setelah disuruh oleh Aisyah ke masjid, lalu para sahabat melakukannya. Ya. Para sahabat membawa jenazah Sa'ad ke masjid, lalu kemudian istri-istri Nabi berdatangan untuk mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan dari masa Nabi sudah melakukan salat jenazah. Maka Imam Nawawi mengatakan jelas dalam kitab Majmu' bahwa urina je sembahyang jenazah, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri, berdasarkan beberapa hadis. Bahkan kemudian kenapa ada orang yang hari ini melarang-larang perempuan untuk salat jenazah? Yang meninggal suaminya, ditambah lagi dengan kesedihan dilarang. Nah, makanya kadang-kadang waktu kita tanya sama orang yang larang itu, "Don Pak Nebut, di mana ngaji sehingga ada larangan untuk perempuan?" Dia pun kadang-kadang bingung, Pak. Nah, makanya hati-hati ketika seakan-akan perempuan itu dianggap enggak perlu atau enggak sah salat jenazah. Baik. Berikutnya, jadi syarat-syarat orang salat jenazah itu setelah kita setelah kita tahu bahwa apa yang disyaratkan pada salat biasa itu menjadi syarat bagi orang salat jenazah. Maka tidak sah salat jenazah bagi anak-anak yang yang tidak berakal. Ya. Sedangkan syarat baligh itu sebahagian mazhab tidak mensyaratkannya, Pak. Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan baligh. Karena baligh itu syarat wajib salat, bukan syarat sah salat. Maka kalau ada orang tua yang meninggal, anaknya masih
kelas 2 SMP tapi sudah di pesantren, dia faham cara salat jenazah, lalu dia jadi imam, boleh tidak? Dia belum baligh ni, belum mimpi basah. Maka jawabannya boleh, karena baligh tidak disyaratkan baik salat wajib maupun salat jenazah. Kita salat wajib juga begitu. Jadi kalau ada anak-anak belum baligh lalu dia salat, maka salatnya sah selama salatnya benar, wudunya benar, taharahnya benar. Jadi enggak disyaratkan baligh, karena baligh itu syarat wajib salat, bukan syarat sah salat. Termasuk mazhab Syafi'i mengatakan seperti ini. Jadi kalau ada anak-anak yang belum baligh menjadi imam, maka insya-Allah makmumnya walaupun kedua-dua sah, tapi syaratnya pastikan anak itu bagus semuanya, termasuk taharah. Nah, masalah sunat khitan itu mendukung taharah, karena kalau tidak dikhitan itu ada kemungkinan air kencing masih tersimpan di balik kulit, kulub namanya, di balik kulit dari kelamin seorang anak-anak. Tapi kalau dia kita ajarkan dengan baik, nah kalau kencing karena kamu belum sunat, maka cucinya begini, disuruh urut atau disuruh deham-deham, pokoknya cuci dengan baik. Kalau dia sudah faham itu, salatnya sah, nggak mesti khitan. Maka tidak ada satupun yang menyatakan khitan termasuk salat sah, termasuk syarat sah. Kita hari ini kan bersandar pada khitan. Kaim tak ada dengar orang mengatakan apa, udah sunat, udah sunat. Nah, kalau belum sunat ke belakang, belum sunat ke belakang. Padahal mungkin bagus salat anak itu daripada orang yang sudah sunat. Maka dia boleh berada dalam saf walaupun belum sunat, selama salatnya benar, wudunya benar, taharahnya benar. Kalau kita persyaratkan sunat, bisa jadi ada orang yang baru masuk Islam umur 60 tahun, begitu salat kita tanya, udah sunat? Belum, belum ke belakang, langsung dia keluar dari Islam lagi. Nah, makanya itu betul, sunat itu menjadi bahagian taharah, betul. Tapi itu tidak menjadi syarat, tidak menjadi syarat sah. Karena sunat pun boleh ditinggalkan bagi orang-orang tertentu, termasuk orang yang tidak bisa disunat. Masa dokter mengatakan ini kalau disunat, ini bahaya nih orang nih, ini infeksi atau apalah kejadian, kan? Ada kan hal-hal yang begitu. Nah, itu bagaimana keadaan orang itu? Apakah enggak sah salat selama-lama? Maka enggak disyaratkan sunat itu menjadi syarat sah salat. Nah, begitu juga salat jenazah. Jadi kalau dipimpin oleh anaknya yang belum baligh, itu sah selama dia paham dan tahu cara mensalatkannya. Sudah, berikutnya waktu salat jenazah. Nah, ini yang mau dibicarakan adalah waktu salat jenazah itu sebaiknya kapan yang boleh, kapan yang tidak boleh. Menurut mazhab Hanafi, jadi ada sedikit perbedaan pandangan tentang masalah ini. Menurut mazhab Hanafi, bahwa salat jenazah itu dimakruhkan, makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Itu pada 5 waktu. Ini menurut Hanafi, Pak, sekedar menambah wawasan kita saja. Ya, jadi salat jenazah itu makruh tahrim dilakukan di 5 waktu. Ya, yaitu ketika terbit matahari, tulu' syam, ya, ketika sedang terbit matahari, wa ghurubuha, lalu kemudian ketika sedang terbenam matahari, lalu kemudian wastiwa'uha, ketika sedang berada di atas kepala. Ya, itu yang ketiga. Jadi sedang kira-kira mata bayangan, tidak ada bayangan. Jadi ukurannya kalau matahari sedang di atas kepala kan tidak ada bayangan. Nah, di saat itu makruh tahrim menurut mazhab Hanafi mensalatkan jenazah. Lalu wa ma ba'da salati subhi,
hatta tulu', juga makruh mensolatkan jenazah dari habis solat subuh sampai terbit. Jadi dari habis solat subuh sampai terbit, karena ada hadis Nabi yang menyatakan tentang tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbit matahari, maka Imam Hanafi pun mengatakan tidak makruh tahrim. Makruhnya makruh mendekati haram mensolatkan jenazah itu dari subuh sampai terbit. Lalu wa ma ba'da salatul asri hatta al-ghurub, juga makruh mensolatkan sehabis salat asar sampai terbenam. Karena juga berdasarkan hadis Nabi, enggak ada salat setelah salat asar sampai selesai terbenam. Jadi mazhab Hanafi mengatakan 5 waktu ini yang makruh untuk salat. Jadi kalau bisa hindari 5 waktu ini. Nah, ini dalam versi mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali itu mengharamkan, bukan lagi memakruhkan, mengharamkan salat jenazah fil awqat as-salasah, di 3 waktu. Imam mazhab Malik dan Hambali mengharamkan salat jenazah di 3 waktu. Apa dia? Yang pertama, waktu tulu' ketika terbit, wal ghurub ketika terbenam, wa zawalus syam ketika matahari berada di atas kepala. Nah, itu tergelincirnya matahari. Jadi kalau sekarang daerah jam-jam 12 sampai menjelang waktu zuhur, itu dalam mazhab Maliki dan Hambali jangan solatkan jenazah. Dan mereka berpegangan pada zahir hadis dari Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Uqbah bin Amir, salasu sa'at kana Rasulullah yanhana an nusalli fiha wa an nakbar mautana. Jadi kata Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk mensolatkan jenazah dan menguburkannya. Ada 3 waktu yang kami dilarang salat dan juga dilarang menguburkan jenazah. Nah, jadi waktu itu apa? Ya tadi waktu terbit, sedang terbit maksudnya, Pak. Sedang terbit itu kan butuh waktu sekitar 15 menit atau 20 menit. Lipah tengah terbit. Nah, jadi itu dihitung kalau kita lihat, Pak, waktu syuruk. Kalau mau lihat di waktunya itu waktu syuruk. Kalau sekarang waktu syuruk 6.20 lah. Berarti 15 menit dari 6.20 ke 6.35 hanya waktu yang haram. Ini menurut mazhab Malik dan Hambali, waktu haram mensolatkan jenazah. Kemudian nanti waktu matahari tergelincir, itu juga sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi misal salat zuhur sekarang berapa sekarang? Jam 12 lewat 30 misal. Berarti syuruk itu waktu zawal itu dimulai dari 20 menit sebelumnya. Nah, itu waktu haram. Kemudian waktu terbenam juga butuh waktu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit. Jadi kalau maghrib jam 6:30, maka 20 menit sebelumnya itu waktu haram. Maka apa yang maksudnya? Tunda. Kalau belum selesai mandikan belum menguburkan jenazah dan mensolatkannya, tunda. Sebaiknya bawa saja ke setelah duhur, jangan dibawa menjelang duhur. Itu versi siapa? Maliki dan Hambali berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan waktu lain boleh. Jadi habis salat subuh sampai terbit sampai syuruk itu boleh. Kalau Hanafi tadi enggak boleh. Habis salat asar boleh sampai kira-kira 20 menit sebelum maghrib masih boleh. Nah, itu Maliki dan Hambali mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Nah, ternyata mazhab Syafi'i itu menyatakan bahwa yajuzu fi'la salatil janazah fi jami'il awqat. Dibolehkan mensolatkan jenazah di semua waktu. Jadi menurut Syafi'i, mazhab yang sering kita amalkan, dibolehkan mensolatkan jenazah di semua waktu. Jadi tidak berlaku yang hadis tadi tentang
terbit, tergelincir, terbenam, menurut Syafi'i itu bukan waktu yang berlaku untuk salat jenazah, karena alasannya li'annaha salatun laha sabab, karena salat jenazah itu salat yang muncul karena sebab. Fajaza fi'luha fi kulli waqtin, maka dibolehkan untuk mensolatkan jenazah di semua waktu. Nah, begitu dalam mazhab Syafi'i. Karena kan mazhab Syafi'i berprinsip begini, itu waktu-waktu terlarang itu benar hadis itu, tetapi dikecualikan pada salat-salat yang muncul karena sebab. Ada sebab duluan muncul salat itu. Contoh, salat tahiyatul masjid itu kan muncul karena masuk masjid, sebabnya karena masuk masjid. Makanya kita kan sering salat tahiyatul masjid di waktu yang haram, menjelang maghrib dah sembahyang tahiyatul masjid, sedangkan waktunya waktu sedang terbenam. 10 menit lagi, 5 menit lagi menjelang maghrib kita datang musala langsung salat, padahal itu waktu enggak boleh, tapi karena muncul karena sebab maka tidak berlaku. Munculnya karena masuk ke masjid. Begitu juga salat sunnah wudu, habis wudu muncul salat, jadi sebabnya karena berwudu, itu juga enggak apa-apa, boleh lakukan di semua waktu. Salat gerhana boleh dilakukan di semua waktu karena sebabnya muncul gerhana. Begitu juga menurut mazhab Syafi'i, jenazah menansyid karena meninggal orang. Jadi salat itu bukan prosedural rutin, tetapi sebabnya muncul, yaitu karena meninggal orang. Karena ada yang meninggal muncullah salat, maka salat itu tidak berlaku dari waktu-waktu yang diharamkan, dikecualikan. Jadi menurut mazhab Syafi'i dibolehkan mensalatkan jenazah di semua waktu, walaupun waktu itu terlarang dalam hadis, dan itu pengecualiannya pada salat-salat yang muncul karena sebab. Nah, pengarang kitab ini yaitu Syekh Wahbah Zuhaili itu setelah menjabarkan pandangan-pandangan mazhab, beliau mengambil kesimpulan begini, wa ara, menurut pandanganku. Ini pengarang kitab ini Pak bermazhab Syafi'i. Syekh Wahbah Zuhaili ini imam besar di Syria. Beliau lulusan Al-Azhar juga, bermazhab Syafi'i, tapi beliau dengan wawasannya itu tidak fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Maksudnya beliau mengikuti keilmuannya. Apa kata beliau? Wa ara al-akhza bi mazhab Syafi'iyah fi halid darurah awil hajah. Kata beliau, aku berpandangan silahkan ambil mazhab Syafi'i ini, yaitu boleh salat jenazah kapanpun kalau keadaannya darurat. Keadaannya darurat atau ada kebutuhan. Maksudnya begini, pas sembahyang jenazah kira-kira hampir sampai waktu duhur, 10 menit lagi atau 15 menit lagi hampir azan duhur, kita baru saja selesai memandikan, baru saja selesai mengkafankan. Kalau kita tunda habis duhur, khawatir tidak ada orang lagi yang mensolatkan, karena semua orang sudah pulang bubar pergi salat masing-masing ke masjid. Itu sudah darurat, itu sudah hajat itu. Maka langsung kita ambil kesimpulan sembahyang cuci nawana pupu, walaupun karena tergelincir matahari misal kita bilang. Begitu juga contoh misal kita baru meninggal jam 5 sore atau jam 4 sore, kita bereskan, sudah beresnya pas kira-kira 15 menit sebelum datang waktu maghrib. Kalau kita tunda lagi habis maghrib, kayak gitu juga kejadiannya. Maka bisa nggak ada orang salat, karena orang harus pulang semua untuk takut nggak ada orang salat lagi. Nah, itu waktu hajat, maka dibolehkan untuk mensalatkannya di waktu-waktu darurat, mengambil pandangan dari mazhab Syafi'i. Wa yamtani' min as-salah fil ahwal al-ukhra ri'ayatun lil khilaf. Lalu disambung oleh pengarang kitab ini, tetapi aku melihat kalau ada keadaannya aman-aman saja, maka ikutilah tentang larangan-larangan itu. Maksudnya begini, orang ramai, kita tidak khawatir kehilangan orang untuk salat.
Urang preh mandum artinya kita hendak takut ada sesuatu yang membuat orang harus pergi. Misal keluarga besar ramai untuk semayang, kagak preh-preh. Lalu semua mengatakan dapat semayang undang ada leho, kita semayangkan aja habis zuhur. Nanti kami tunggu semuanya, tidak ada yang pulang. Kalau sudah kayak gitu, maka lebih bagus menghindar dari waktu-waktu yang dilarang tadi. Jadi tergantung sekali kondisi. Ini pandangan dari pengarang kitab ini. Begitulah beliau mengambil kesimpulan dari perbedaan pandangan yang ada. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu orang berilmu. Orang berilmu itu tidak selalu harus merasa bahwa yang paling benar ini sehingga dia timbul sifat fanatiknya, terlalu fanatik. Jadi semua dia salahkan yang lain, yang lain salah semua.